Pemerintah Cina merespon pengenaan tarif baru sebesar 245% yang baru diumumkan pemerintah Amerika Serikat. Melalui Kementerian Luar Negeri, meminta wartawan untuk menanyakan langsung kebijakan tersebut kepada pemerintah Amerika Serikat. Anda dapat menyampaikan angka ini ke pihak Amerika untuk mendapatkan jawabannya, ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Lin Jian, saat ditanya soal tanggapan Cina mengenai tarif baru dari Amerika Serikat. Dilansir dari China Daily pada hari Rabu 16 April 2024. Lin juga menjelaskan perang tarif yang sedang terjadi diprakarsai pihak Amerika. Sementara Cina meresponnya dengan memberikan tarif balasan sebesar 125% sebelum adanya tarif baru yang di atas 200% ini. Apakah situasi ini menyadarkan negeri-negeri muslim bahwa krisis ekonomi yang kita alami bukan hanya akibat dari kebijakan global semata, melainkan juga akibat dari ketergantungan sistemik terhadap sistem kapitalisme? Apakah demokrasi dan kapitalisme sejak awal dirancang untuk melanggengkan dominasi negara-negara adidaya seperti Amerika? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Bung Agung Wisnuwardana. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Agung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum sesuai judul kabar petang kali ini, Bung Agung mewujudkan negara adidaya ekonomi. Menurut Anda, Bung Agung, apakah krisis ekonomi yang dilanda dunia bukan hanya akibat dari kebijakan global semata, melainkan juga akibat ketergantungan sistemik terhadap sistem kapitalisme internasional yang sejak awal dirancang untuk melanggengkan dominasi negara-negara adidaya seperti Amerika ini, Bung? Ya, pertanyaan ini menarik ketika kita bahas apa yang menjadi kebijakan Donald Trump pada tanggal 2 April tahun 2025, beberapa waktu yang lalu, pasca kita Lebaran ya, tentu ya, pasca kita Idul Fitri, itu telah mengumumkan eh, kenaikan tarif untuk barang-barang yang eh, masuk ke negara mereka, eh, termasuk juga Cina. Di awal pada waktu itu kita tahu untuk Indonesia kena tarif sekitar 32%, kemudian untuk Vietnam 34%. Yang menarik itu adalah Vietnam ya, karena Vietnam ini sebenarnya dengan Amerika sudah ada perjanjian free trade ya, atau perdagangan bebas atau pasar bebas antar mereka. Artinya barang Amerika masuk ke Vietnam tidak kena tarif atau tidak kena bea, sementara barang Vietnam yang masuk ke Amerika tidak kena bea. Tetapi ternyata eh, kesepakatan terkait dengan free trade Amerika Vietnam ini pun tidak mengubah kebijakan Donald Trump untuk menaikkan atau menetapkan tarif impor barang-barang Vietnam yang masuk ke Amerika, dan ditetapkan ternyata jauh lebih tinggi dibanding Indonesia ya, 34%. Dan yang tentu menarik adalah Cina ya. Cina itu sebelum proses penetapan baru tanggal 2 April 2025 itu sebenarnya Cina sudah terkena tarif biaya masuk juga yang cukup tinggi ya. Mungkin nanti bisa dicek kalau nggak salah sekitar 20%. Dan kemudian setelah tanggal 2 April itu dinaikkan lagi cukup tinggi juga ya. Sehingga totalnya bisa di atas 60% barang-barang Cina yang masuk. Dan eh, yang terjadi kemudian adalah negosiasi, terutama di kalangan negara-negara yang tentu tidak punya kekuatan ekonomi yang kuat seperti Indonesia. Dan yang menarik adalah China melakukan retaliasi, yaitu pertarungan untuk melakukan kenaikan biaya masuk juga dalam barang-barang dari Amerika yang masuk ke China. Gitu. Yang sebelumnya misalnya ketika Trump menaikkan 125% untuk barang Cina yang masuk ke Amerika, kemudian dilawan oleh Xi Jinping dengan menaikkan bea masuk barang-barang Amerika yang masuk ke Cina menjadi 100%. Dan ketika terakhir kemarin itu Amerika mau menaikkan 245%, China sudah menaikkan juga barang-barang Amerika yang masuk ke Cina sebesar 125%. Jadi ini memang pertarungan luar biasa, dan
kalau kita mengambil apa yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani Indrawati bahwa pakem-pakem ekonomi sudah tidak berfungsi lagi. Terus kemudian ada kritik dari pengamat hukum internasional yaitu Pak Hikmahanto Juwana yang menyampaikan bahwa dulu Amerika mengajak kita semua untuk melakukan globalisasi, untuk menghilangkan batas-batas negara dalam perdagangan, tapi yang terjadi hari ini Amerika dengan seenaknya melepaskan itu semua, meninggalkan itu semua dan memaksa semua orang untuk apa namanya naik secara tarif ke negara mereka. Yang menarik begini sebenarnya, ketika kita bicara tentang Amerika sebenarnya logik saja sih untuk menaikkan biaya masuk itu ya karena tentu kebutuhan dalam negeri Amerika cukup tinggi terkait dengan hal itu. Karena neraca perdagangan yang terjadi selama ini kan defisit Amerika terhadap negara-negara yang lain. Sehingga yang terjadi, ya kita tahu industri atau manufakturing di Amerika itu mengalami kesurutan. Dan cara satu-satunya yang dilakukan oleh Trump adalah bagaimana industri bisa dihidupkan kembali dan cara menghidupkan industri tentu adalah dengan menaikkan biaya masuk karena dengan menaikkan biaya masuk berarti dimaknai harga barang-barang dari luar negeri menjadi mahal sementara barang-barang dalam negeri yang diproduksi oleh manufakturing di dalam negeri itu menjadi lebih murah gitu sehingga otomatis barang dari luar negeri tidak akan laku sementara barang-barang hasil industri di dalam negeri Amerika menjadi laku. Ini yang sebenarnya menjadi pilihan yang ingin diambil oleh Trump. Nah, cuma persoalannya begini, Trump ini atau Amerika secara khusus ini kan mendorong negara semua negara untuk melakukan free trade ya. Tapi di tengah kondisi Amerika terdesak, kemudian free trade itu dibatalkan oleh dia dengan seenaknya. Dan negara-negara yang lain nggak bisa berkutik apapun juga. Kenapa nggak bisa berkutik? Karena kayak Indonesia misalnya, pasar ekspor ke Amerika itu nomor dua terbesar setelah Cina, ya. Jadi ekspor barang-barang Indonesia ke Amerika, termasuk dalamnya tekstil, alas kaki, ya, itu cukup sangat tinggi gitu. Sehingga eh, apa namanya? Saya sebut sebagai ketika ketika eh, terjadi kenaikan begitu rupa, ya otomatis akan menjadi beban yang luar biasa buat negara di daerah-daerah lain. Kenapa ini bisa terjadi? Persis ini menjawab pertanyaan dari Bung Anggi tadi. Ini bukan soal kebijakan kenaikan tarif semata, tapi ini menunjukkan hegemoni luar biasa dari Amerika yang nggak bisa dilawan oleh yang lainnya. Yang lain hanya bisa ngedumel, tapi nggak bisa melawan. Kenapa? Karena mereka menggunakan US dollar sebagai pengendali perdagangan dunia, hampir 90% lebih perdagangan dunia menggunakan mata uang dolar Amerika Serikat. Terus kemudian simpanan devisa hampir semua negara di dunia itu sebagian besarnya juga menggunakan dolar Amerika Serikat. Ketika dolar Amerika Serikat tidak dimiliki suatu negara, maka akan menjadi persoalan besar yang ada pada negara tersebut karena mereka tidak memiliki mata uang yang bisa digunakan untuk berjual beli atau bertransaksi di pasar internasional. Nah, ini yang menjadi persoalan luar biasa yang terjadi sekarang karena hegemoni US dollar itu yang menjadi persoalan yang sangat besar sekali. Sementara US dollar kita ketahui bahwa pada tahun 1944 ada perjanjian Bretton Woods di mana perjanjian Bretton Woods itu menetapkan bahwa semua mata uang dunia itu dilandaskan pada US dollar. Jadi semua mata uang dunia itu standarnya harus ke US dollar. Nah, US dollar menggunakan underlying emas sebagai nilai intrinsiknya. Tetapi perkembangan berikutnya untuk memperkuat hegemoni US dollar, maka pada tahun 1971 Nixon membuat keputusan untuk menghilangkan underlying intrinsik emas tadi sebagai underlying dolar. Otomatis sejak tahun 1971 itu eh, moneter dunia itu dibasiskan pada fiat money, uang kertas yang tidak memiliki nilai sama sekali. Inilah yang menyebabkan Amerika mampu mengendalikan moneter dunia dan kapanpun dia mau
bermain atau menghendaki sesuatu pada negara tersebut bisa dilakukan dengan hegemoni US dollar itu. Kemudian yang kedua, itu terkait dengan apa yang disebut dengan perdagangan non-real. Kita tahu bahwa hampir 90% perdagangan dunia itu adanya di sektor non-real, bukan sektor real. Makna sektor non-real itu perdagangan kertas dengan kertas, seperti Wall Street atau Bursa Efek Indonesia di pasar saham gitu. Yang terjadi akhirnya akumulasi dana-dana non-real ini yang nggak punya basis produksi sama sekali, itu jauh lebih tinggi. Dan di tengah kondisi krisis seperti sekarang ini, yang untung adalah spekulan. Misalnya, ketika Trump kemarin menetapkan kenaikan tarif pada tanggal 2 April, itu harga saham kan jatuh. Tetapi ada informasi yang bocor sepertinya di kalangan pengusaha-pengusaha yang membackup Donald Trump, seperti misalnya Elon Musk, itu langsung membeli harga saham-saham yang murah itu. Karena mereka tahu bahwa sebentar lagi Donald Trump akan membatalkan, dan akhirnya bukan membatalkan, menunda. Donald Trump akhirnya menunda kenaikan tarif itu selama 90 hari untuk memberikan ruang negosiasi. Tapi apa yang terjadi yang akhirnya ketika Elon Musk dan kawan-kawan pengusaha pembackup Donald Trump ini mendapatkan harga murah, nah sekarang ini harga saham menjadi mahal. Itu untung ada di mereka. Padahal ini nggak punya nilai sama sekali. Itulah yang terjadi pada perdagangan non-real. Itu yang menjadi persoalan yang sangat luar biasa menghegemoni dunia hari ini dengan dua hal tadi yang sangat jelas sekali, yaitu US dollar dan perdagangan non-real. Dalam konteks dua hal itulah Amerika Serikat menguasai dunia luar biasa. Kita tahu dolar itu pengendali devisa dan perdagangan dunia, kemudian saham itu Wall Street itu yang paling tinggi di dunia, dan saat ini Amerika memiliki militer dan politik yang sangat tinggi yang bisa memaksakan apapun pada banyak negara. Ini terbukti oleh banyak negara yang tak mampu melawan hegemoni perang tarif Amerika Serikat hari ini. Karena apa? Karena nggak punya bergening sama sekali terhadap beberapa hal yang saya sebutkan tadi. Oleh karena itu, ini betul-betul bukan sekedar kenaikan tarif, tapi ini betul-betul hegemoni dari ideologi kapitalisme yang diampu oleh Amerika Serikat sebagai adidaya dunia sekarang ini yang tidak ada pesaing satupun juga. Begitu kira-kira Bung Anggi. Terkait yang Anda paparkan tadi, terkait hegemoni lagi-lagi Bung, apa yang menghambat sebetulnya negara-negara muslim untuk bersatu melawan hegemoni tadi dalam satu kekuatan ekonomi politik yang berbasis ideologi Islam? Padahal kita ketahui juga negara-negara yang mayoritas muslim memiliki kekayaan sumber daya alam, posisi strategis juga yang tidak kalah dengan negeri-negeri yang menghegemoni ini, serta jumlah penduduk yang juga besar. Bagaimana Bung pandangan Anda Bung? Fakta tentang posisi strategis itu benar adanya kalau kita bicara umat Islam ya, yang membentang dari Maroko hingga Merauke. Kita tahu ada terusan Suez di sebelah barat, terus kemudian ada Selat Malaka di sebelah timur, dan itu menjadi choke point yang sangat penting sekali dalam perdagangan dunia maupun dalam konteks apa namanya strategi militer geopolitik dunia. Itu sangat penting sekali, dan kalaulah itu dalam kendali umat Islam, tentu posisi umat Islam akan sangat luar biasa, karena kalau terusan Suez itu berhasil kita kendalikan, tentu wilayah-wilayah Eropa dan Amerika tidak mudah berdagang lewat tempat itu, dan mereka harus melalui Tanjung Harapan, sehingga harus berputar melewati Afrika untuk sampai berjual beli sampai ke Cina. Tentu ini sangat boros sekali. Terus kemudian Selat Malaka. Selat Malaka itu posisi yang sangat strategis sekali, memudahkan, mempercepat perdagangan kontainer melewati jalur-jalur itu dengan mudah. Kalau itu dalam kekuasaan umat Islam, tentu akan merepotkan banyak negara-negara Barat dalam berdagang. Cuman persoalannya tempat yang strategis ini bukan dalam kendali kita. Kemudian sumber daya alam yang melimpah benar adanya terkait dengan minyak, terkait dengan nikel, terkait dengan kesuburan lahan, ini sangat terbukti dan betul-betul menjadi potensi yang sangat besar yang dimiliki oleh umat Islam. Belum lagi seperti yang Anda katakan tadi terkait dengan demografi, ya jumlah penduduk Muslim itu ya terbesar di dunia hari ini. Sehingga oleh karena itu dari demografi, posisi strategi sumber daya alam itu sebenarnya seharusnya
mampu menjadikan umat Islam dan negeri-negeri Islam menjadi negara yang sangat kuat. Cuma persoalannya hari ini tidak ada kepemimpinan politik yang mampu menyatukan itu semua. Kepemimpinan politik ini tidak ada, dan itu hanya ada dalam kendali kekhilafan Islam tentunya ya. Kekhilafan Islam seperti yang pernah ada di masa kesultanan, di masa kekhilafan Turki Utsmani, kemudian Abbasiyah, Umayyah, dan juga di masa Khulafaur Rasyidin. Tetapi setelah kondisi itu perjanjian Sykes-Picot memecah dunia Islam menjadi banyak negara, dan sampai hari ini kekuatan besar di aspek demografi, sumber daya alam, dan juga posisi strategis nggak mampu menjadikan negeri-negeri Muslim ini menjadi negeri yang kuat karena tidak ada persatuan. Mengapa tidak bisa bersatu? Karena tidak ada kekuatan politik yang menyatukan itu semua. Dan kekuatan politik itu ada pada khilafah. Nah, hari ini negeri-negeri Muslim terpecah menjadi nation state yang masing-masing terbelah, yang satu dengan yang lain tidak ada perasaan bersatu, dan itu yang menyebabkan potensi yang sangat besar tadi tidak mampu dikonsolidasikan, yang akan memperkuat seharusnya negeri Muslim menjadi sebuah negara-negara adidaya. Begitu, Bung Anggi. Dan terkait penerapan ekonomi Islam, Bung Agung, menurut pandangan Anda, jika ide penerapan syariat Islam secara kafah diterapkan sebagai solusi atas dominasi global dan hegemoni ini, Bung, dan kerusakan sistem kapitalisme seperti contohnya penerapan sistem ekonomi Islam, dinar dengan dirham juga banyak yang dipertanyakan, Bung. Bagaimana mekanisme transisi kekuasaan serta penerimaan dunia internasional terhadap entitas politik dan ekonomi yang berbasis pada syariah secara keseluruhan, Bung? Hal yang penting dalam situasi ekonomi seperti sekarang ini sebenarnya menjadi sebuah pembelajaran penting buat umat Islam, terutama saat yang saya katakan di pertanyaan awal tadi yang sampaikan Bung Anggi yang saya jawab, ada dua persoalan penting dalam hegemoni Amerika hari ini, yaitu kekuatan dolar Amerika Serikat fiat money yang mereka bisa kendalikan. Yang kedua adalah perdagangan non real yang mereka bisa kendalikan, dan itu semua harus menggunakan US dollar. Nah, di dalam Islam untuk menuntaskan dua hal tadi, Islam sudah memiliki konsep yang sangat jelas ya. Pertama, misalkan dalam sistem moneter. Sistem moneter ini dalam perspektif Islam itu haruslah berbasiskan emas dan perak ya. Emas itulah yang akan melahirkan mata uang yang disebut dengan dinar, kemudian basis perak yang akan melahirkan mata uang dalam bentuk dirham. Nah, bagaimana dengan angka-angka uang yang lebih kecil? Nanti akan ada yang disebut dengan fulus ya. Fulus itu bisa berbasiskan tembaga atau logam-logam yang lainnya. Intinya memiliki nilai intrinsik. Pertanyaannya, mengapa harus emas dan perak yang menjadi basis utama dalam pengelolaan moneter Islam? Sebab nilai emas dan perak itu nilai yang stabil dan tidak mudah mengalami goncangan, ya. Tidak bisa dicetak seenaknya. Hari ini Amerika Serikat bisa mengendalikan moneter dunia karena mereka bisa mencetak kapanpun juga tanpa basis emas dan perak. Karena apa? Karena mereka sudah fiat money. Jadi uang kertas itu tidak punya basically itu, sehingga mereka dengan seenaknya bisa dicetak, dan itu problematik. Fiat money yang ada sekarang ini menyebabkan harga-harga bisa melambung tinggi dan terjadi inflasi. Kalau dalam Islam tidak mudah dicetak sembarangan, ya, tidak mudah dicetak sembarangan. Dalam pandangan Islam boleh saja nanti uang itu dalam bentuk kertas, tetapi setiap uang kertas keluar itu harus ada basically emas dan perak sehingga akan stabil. Kemudian kenapa emas dan perak? Yang ketiga alasannya karena anti manipulasi. Dan yang penting lagi tentu terkait dengan kemanfaatan tadi, yang jauh lebih penting adalah basis akidah, bahwa penerapan moneter Islam dengan basis dinar dan dirham itu perintah Allah dan Rasulnya. Nah, itu yang sangat penting untuk kita catat. Sementara perdagangan sektor non real dalam pandangan Islam hukumnya haram, karena itu uang berbasis dijual dengan uang, ya, yang dalam pandangan Islam namanya jual beli itu harus real ya, harus real, bentuknya barang atau jasa, bukan seperti sekarang uang beli uang yang muncul akhirnya riba. Oleh karena itu dalam pandangan Islam akan dihapus semua perdagangan non real ini, semua akan masuk berfokus pada perdagangan sektor real. Nah, sektor non real akan ditiadakan sama sekali dan tidak boleh
ada riba, ada pajak, ada spekulasi. Dalam Islam, nanti juga sumber daya alam yang melimpah ruah ini ya akan dijadikan menjadi milik bersama yang disebut dengan kepemilikan umum atau milkiyatul amah yang ini akan wajib dikelola oleh negara untuk kepentingan bersama dan tidak boleh dikuasai oleh individu oleh swasta. Nah, dengan dua keunggulan itu saja, saya melihat Islam itu akan menjadi kekuatan ekonomi yang sangat besar dan akan memiliki kemandirian yang luar biasa. Tetapi sekali lagi, itu semua kemandirian ekonomi, kemudian kehebatan dalam moneter, perdagangan internasional yang kuat hanya akan bisa terlaksana kalau ada sistem politik yang menaunginya. Nah, sistem politik itu itulah disebut dengan negara khilafah. Nah, negara khilafah itu tak akan mudah dikalahkan oleh apapun, termasuk kalau ada perang tarif sekalipun gak ada masalah dalam pandangan Islam. Kalau misalnya saja nanti ada pertarungan tarif, ya kita akan resiprokal melawan dengan tarif yang sama, bimislih kata Allah Subhanahu wa taala ya. Kata Rasulullah SAW bimislih ya. Sama kalau misalnya negara lain nanti akan memberikan biaya masuk barang-barangnya sebesar 100%, ya kita akan membuat barang-barang mereka masuk ke kita juga dengan tarif 100%. Cuman itu mampu dilakukan oleh negara khilafah nantinya karena punya basically moneter yang kuat dan basis perdagangannya real. Itulah yang akan memperkuat kondisi yang luar biasa pada tubuh umat Islam. Nah, ada pertanyaan bagaimana kemudian transisi dari kondisi seperti sekarang ini, di mana umat Islam itu dalam kendali pihak-pihak lain, ya, dalam kendali negara-negara lain, menuju tegaknya khilafah yang akan melaksanakan politik ekonomi Islam seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, proses transisinya tentu yang sangat urgent sekarang ini adalah pembangunan kesadaran. Yang pertama sangat penting, yaitu pembangunan kesadaran di kalangan umat Islam bahwa apa yang terjadi saat ini bertentangan dengan Islam dan kita perlu mengarah pada Islam yang sesuai dengan apa yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita harus membawa kondisi saat ini yang gelap menuju masyarakat Islam yang terang. Dan itu semua tentu hanya akan bisa terwujud kalau negeri-negeri muslim itu beriman dan bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang Allah berikan informasi kepada kita semua dalam surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lapatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Nah, andai saja penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka aneka keberkahan dari langit dan bumi. Nah, konteks kesadaran akan pentingnya iman dan takwa itu harus didorong kepada seluruh umat Islam hari ini. Agar ada perubahan mindset bahwa hari ini adalah sistem yang buruk dan kita harus merubah menjadi sistem yang baik. Baik menurut siapa? Baik menurut Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan itulah ada pada penerapan syariat Islam secara kapal dalam naungan khilafah. Itu yang pertama, yaitu pembangunan kesadaran di kalangan umat Islam. Yang kedua, yang sangat penting adalah pembangunan kesadaran di kalangan ahlu nusroh. Siapa ahlu nusroh? Mereka-mereka yang ahlul kuwah. Mereka-mereka yang ahli dalam kekuatan, memiliki kekuatan. Mereka-mereka inilah elit-elit politik mungkin, militer, dan sebagainya yang memiliki kekuatan untuk menyanggah sistem yang baru nanti. Nah, oleh karena itu ada dua pembangunan kesadaran. Pembangunan kesadaran di kalangan umat Islam, kemudian pembangunan kesadaran di kalangan ahlun nusroh, ahlul kuwah. Dua hal ini yang akan melahirkan kekuatan terkonsolidasi. Maka bagian yang kedua setelah edukasi, nanti akan ada agregasi. Agregasi adalah konsolidasi kekuatan umat, baik kekuatan grassroots umat maupun kekuatan ahlu nusroh. Nah, dengan konsolidasi agregasi kekuatan inilah maka akan terbangun keinginan kuat untuk menegakkan khilafah, dan saat itulah nanti khilafah akan tegak, dan saat khilafah tegak maka penerapan syariah Islam termasuk di dalamnya penerapan moneter Islam, dinar dan dirham, dan pelaksanaan perdagangan real, menghapuskan perdagangan non real itu bisa diwujudkan dengan sempurna.
Nah, itulah kira-kira proses transisi yang bisa dilakukan dalam situasi seperti sekarang ini. Catatan saya, Bung Anggi, situasi yang ada sekarang harus dimanfaatkan oleh umat Islam untuk melakukan intervensi yang kuat baik di media sosial maupun lewat offline, darat maupun udara, untuk membangun kesadaran betul-betul dalam situasi politik ekonomi yang semakin kacau seperti sekarang, sehingga semoga saja tingkat kesadaran dalam masa transisi ini bisa dipercepat dan semoga Allah segera memberikan pertolongannya dalam waktu yang sangat singkat. Demikian Bung Anggi. Masya Allah, Bu Agung. Baik, jazakallah untuk maparannya pada kabar petang kali ini. Jadi mewujudkan negara adidaya ekonomi yang harus berlandaskan dengan ideologi Islam untuk menghapuskan hegemoni dunia barat. Dan yang tadi disampaikan oleh Bung Agung, tahap-tahapannya bukan dengan cara kekerasan. Jazakallah sekali lagi Bung Agung untuk paparannya pada kabar petang kali ini. Demikian pemirsa Ilava News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suara undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.